Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Riko Liando. Saya sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwa, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buah tema, yaitu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Judul yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu Sejarah Pemikiran Pendidikan Ali bin Abi Thalib. Pembahasannya itu biografi Ali bin Abi Thalib, itu ada pembantaian Ali bin Abi Thalib, pemikiran Ali bin Abi Thalib. Di dalam pemikiran ini ada beberapa yang tema besarnya itu dalam bidang zakat, dalam bidang ilmu dan bahasa, dalam bidang pembangunan. Terus yang selanjutnya itu perang yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu ada 3 yang saya bahas, cuma satu saja, yaitu perang Nahrawan. Terus yang terakhir itu wafatnya Ali bin Abi Thalib. Baik, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu biografi Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat karena dibunuh, khalifah yang menggantikannya dari Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, nah sekaligus yang terakhir. Ia adalah Ali bin Abi Thalib, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sepupu Nabi Muhammad SAW dan suami dari pemimpin seluruh perempuan, Fatimah binti Nabi Muhammad SAW, serta ayah dari cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf dan ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam ketika masih kecil, yaitu berumur 8 tahun. Sekarang kita melanjutkan ke sesi pembantaian Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita ketahui, dalam pemilihan khalifah terdapat beberapa pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam pemilihan kedua khalifah terdahulu, meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon terpilih dan diputusnya menjadi khalifah, semua orang menerimanya. Semua orang menerimanya dan ikut terbaiat serta menyatakan kesetiaannya. Namun hal lainnya dengan pemilihan Ali yang justru sebaliknya. Nah, setelah Khalifah Utsman syahid, Ali diangkat menjadi khalifah keempat. Awalnya beliau menolak, namun akhirnya beliau menerima. Ada beberapa yang bisa kita petik, yaitu diantaranya pemikiran-pemikiran Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam sejarahnya itu bisa kita rasakan dan mengambil banyak pelajaran sampai sekarang ini. Itu diantaranya itu dalam bidang zakat. Secara harfiah, zakat berarti apa itu zakat? Penyucian. Ya, secara harfiah zakat berarti penyucian. Terus pertumbuhan, keberkatan, dan pujian. Terus dalam bidang ilmu dan bahasa, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah melampaui sungai Efrat, Tigris, dan Amudarya, bahkan sampai Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan masyarakat Arab memeluk Islam, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum. Terus Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan ini sangat fatal, terutama bagi orang yang akan mempelajari Islam dari hasilnya
hasilnya atau aslinya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu Khalifah memerintahkan Abu al-Aswadi mengarang pokok-pokok ilmu nahu, qawaid, nabahah. Dengan adanya ilmu tersebut dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Terus dalam bidang pembangunan, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mendapat masalah positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah kota Kufah. Lanjut, untuk orang-orang kaya yang harus membayar lebih besar tadi dalam bidang pembangunan ini, yang kelas menengah harus membayar jumlah di bawah orang kaya, dan orang yang miskin membayar paling murah. Mereka yang miskin sekali atau tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap atau menggantungkan hidupnya dari orang lain, tidak perlu membayar jizyah. Nah, terus selain itu prinsip Khalifah Ali bin Abi Thalib ini untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan menegakkan persamaan hak di antara mereka itu mencegahnya penimbunan. Tidak akan ada orang yang miskin yang tetap lapar kecuali bila orang kaya yang menyerobot bagiannya. Terus hati orang yang takwa ada di surga sementara jasadnya sibuk bekerja di dunia. Saya tidak membenarkan seorang memaksa orang lain mengerjakan pekerjaan yang tidak disukainya. Terus yang terakhir itu berhati-hatilah, jangan menguasai sendiri barang atau harta yang merupakan milik bersama. Terus yang selanjutnya itu perang-perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Salah satunya sebenarnya perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini ada 3, yaitu perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Setelah selesai perang Nahrawan ini, perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu wafatnya Ali bin Abi Thalib. Itu menjelang subuh pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Ketika sedang sholat di Masjid Kufa, beliau dipukul atau ditusuk dengan pedang yang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengerang kesakitan. Sampai di rumah, Khalifah dalam keadaan terluka. Ternyata masih sempat menyuruh mereka bersegera ke masjid agar tidak ketinggalan sholat subuh. Lalu beliau berkata bahwa beliau menginginkan agar masalah pembunuhan terhadap dirinya hanya diselesaikan antara orang yang terbunuh dan pelakunya. Beliau meninggal dunia itu dimakamkan di Kufa pada malam harinya. Baik, untuk kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan ini yaitu pemikiran Ali bin Abi Thalib dalam sejarah antara lain itu berada di dalam bidang zakat, bidang ilmu dan bahasa, bidang pembangunan, serta yang terakhir itu berkenaan dengan jizyah. Nah, terus yang terakhir perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib antara lain itu perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Akhirnya menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, ketika sedang sholat di Masjid Kufa, beliau dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengerang kesakitan dan tidak lama kemudian beliau meninggal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah, manfaat, hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada kekurangan itu semata-mata dari saya pribadi, karena dalam pembuatan tugas saya ini belum semaksimal mungkin karena ada beberapa kendala. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.